Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Pendidikan Kimia B, mata kuliah Kimia Anorganik akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat dengan judul Klasifikasi Unsur dalam Sistem Periodik Unsur. Adapun dosen pembimbing mata kuliah ini adalah Ibu Suryati Eka Putri, SSI, MSI, dan anggota kelompok 1 sendiri adalah saya, Nila Nandita, Nurhalisa, Siti Wadania, Nurul Fadilah, Nurul Aulia Ramlan, dan Muhammad Faturrahman Syam. Kemudian materi pertama, yaitu perkembangan sistem periodik unsur, akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Aulia Ramlan. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, untuk materi pertama, yakni perkembangan sistem periodik unsur. Sebelum unsur-unsur dikelompokkan hingga menjadi seperti saat ini, penataan unsur-unsur tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1817, Brennan mengamati adanya keteraturan sifat-sifat yang memiliki kemiripan sifat dalam kelompok unsur yang beranggotakan 3. Kemudian pada tahun 50 setelahnya, John Neyland menyatakan bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan bobot atomnya, atau dengan kata lain, mengikuti pola tangga nada dalam musik. Setelah 5 tahun berselang, Dmitri Mendeleev menyusun suatu tabel unsur, kemudian dikenal dengan tabel periodik Mendeleev, yang terdiri dari 12 baris mendatar yang disebut periode dan 8 kolom tegak yang disebut golongan. Kemudian, sistem periodik yang digunakan saat ini atau sistem periodik modern terdiri dari sejumlah baris yang disebut periode dan kolom vertikal. Lanjut. Lanjut. Next. 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 Baik, masuk pada unsur golongan utama. Unsur golongan utama merupakan unsur yang termasuk ke dalam golongan 1A hingga 8A pada sistem periodik. Adapun golongan 1A dalam logam alkali memiliki satu elektron valensi yang sangat mudah lepas, sehingga unsur-unsur dalam golongan ini merupakan kelompok logam yang paling reaktif dan dapat terbakar di udara dan bereaksi hebat dengan air. Unsur-unsurnya pun ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sudah, Mi. Baik, di sini saya akan membahas maaf sebelumnya di sini saya akan membahas tentang
unsur golongan pertama, yaitu golongan 2 atau logam alkali tanah. Di mana logam alkali tanah ini memiliki 2 elektron valensi, reaktif tapi tidak lebih reaktif dari logam alkali atau golongan 1, dan menghantarkan listrik dan panas. Adapun yang termasuk dalam golongan 2A ini yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Golongan alkali tanah merupakan golongan alkali tanah merupakan deretan unsur yang terletak pada golongan 2A. Alkali tanah tersebar di laut dan bebatuan di muka bumi. Logam alkali tanah bervalensi 2 dan juga memiliki sifat reaktif. Logam alkali tanah sama seperti logam alkali yang juga dapat menghantarkan listrik dan panas. Next. Kemudian unsur golongan utama di mana golongan 3A. Golongan 3A memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama memiliki 3 elektron valensi, yang kedua reaktif tapi tidak lebih reaktif dari logam alkali dan alkali tanah, dan yang ketiga salah satu unsurnya yaitu boron merupakan unsur metaloid. Adapun unsur-unsur yang tergolong dalam golongan 3A yaitu boron, aluminium, gallium, indium, dan selenium. Unsur-unsur pada golongan 3A ini mencakup satu unsur metaloid dan 4 unsur lain yang memiliki sifat kelogaman yang sama. Untuk mencapai kestabilan, unsur pada golongan 3A melepaskan 3 elektron. Unsur-unsur yang termasuk pada golongan 3A seperti yang tadi saya sebutkan, salah satunya yaitu boron bersifat metaloid. Di sini berarti memiliki sifat di antara sifat logam dan non-logam yang digunakan untuk pembuatan kaca dan keramik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan membahas unsur golongan utama, yaitu golongan 4A, di mana memiliki bilangan oksidasi plus 4, memiliki karakteristik ikatan kovalen unsur logam, non-logam, dan semilogam. Yang selanjutnya itu unsur C, Si, dan Ge memiliki titik leleh yang sangat tinggi, sedangkan unsur Sn dan Pb memiliki titik leleh yang lebih rendah. Golongan 4A dikenal dengan nama golongan karbon yang memiliki elektron valensi sebanyak 4, di mana unsur-unsur ini menunjukkan bilangan oksidasi positif dan negatif, yaitu -4, 0, plus 2, plus 4. Dan unsur-unsur dalam golongan ini adalah karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Di mana unsur karbon sendiri ditemukan pertama kali dalam wujud orang, di mana karbon terjadi secara alami dalam bentuk berlian, grafik, dan dapat membentuk ikatan-ikatan kimia yang kuat baik dalam ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap. Dan yang kedua itu silikon yang berwujud logam dengan titik didih yang tinggi, di mana unsur ini ditemukan di bumi dalam bentuk silikat, yaitu merupakan senyawa silikon dengan oksigen. Dan yang keempat itu ada germanium berbentuk kristal dan rapuh, di mana germanium juga bersifat semikonduktor dengan kemurnian yang sangat tinggi dan biasanya digunakan sebagai transistor dalam barang-barang elektronik. Yang ketiga itu ada timah, merupakan unsur golongan yang mudah mencair dan ditemukan dalam bentuk unsur bebas, di mana timah merupakan logam ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai kaleng bahan makanan. Yang terakhir itu ada timbal. Timbal merupakan logam lunak yang mudah diekstraksi dan tidak ditemukan secara bebas di alam. Next. Selanjutnya itu ada unsur golongan utama atau golongan 5A, yaitu golongan nitrogen fosfat, di mana golongan ini memiliki 2 unsur. Pertama lebih bersifat non-logam, sedangkan yang lainnya bersifat metaloid, memiliki 5 elektron valensi.
unsur nitrogen stabil sebagai molekul diatomik, sedangkan yang lainnya ekstratomik. Golongan 5A sendiri memiliki 5 elektron valensi, di mana unsur pada golongan ini cenderung membentuk ikatan kovalen, rangkap 2 dan 3, dan terdiri dari 2 unsur non-logam, 2 metaloid, dan 1 unsur non-logam. Unsur yang termasuk dalam golongan ini adalah nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut, di mana fosfor sendiri merupakan unsur yang banyak ditemukan di batuan fosfor anorganik dan dalam sel makhluk hidup. Nitrogen sendiri itu ditemukan sebagai unsur bebas di udara dalam bentuk gas nitrogen yang tidak berwarna, tidak terasa, dan mudah menguap. Yang ketiga itu ada arsen, merupakan unsur metaloid yang terkenal beracun, yang di dalamnya terdapat mineral di mana arsen berfase padat yang berwarna abu-abu perak yang sangat mengkilat. Yang keempat itu ada antimon, merupakan unsur metaloid yang merupakan konduktor panas yang buruk, di mana zaman dulu senyawa antimon ini digunakan sebagai kosmetik, dan penerapan antimon saat ini adalah sebagai bahan dalam pembuatan detektor inframerah, baterai, kabel, dan pot. Dan yang terakhir itu ada bismut, di mana merupakan unsur logam yang memiliki konduktivitas termal yang rendah, di mana bismut dalam bentuk senyawa digunakan dalam pembuatan kosmetik, bahan dalam produksi besi, lunak, dan sebagai bahan pelapis pada kaca keramik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan unsur golongan utama, yaitu golongan 6A. Nah, golongan 6A di sini terdiri dari oksigen, sulfur, selenium. Selenium merupakan unsur non-logam, sisanya tellurium dan polonium merupakan unsur logam. Kemudian tingkat oksidasi menurut unsur-unsurnya, kecuali oksigen adalah plus 6, plus 4, plus 2, dan minus 2. Golongan 6A, golongan oksigen belerang. Golongan 6A memiliki elektron valensi sejumlah 6 yang terdiri dari 3 unsur non-logam, 1 unsur metaloid, dan 1 unsur logam. Unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok ini adalah oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Nah, oksigen di sini merupakan unsur non-logam dan menjadi unsur ketiga terbanyak yang ditemukan berlimpah di matahari. Kemudian, belerang merupakan unsur non-logam yang dalam padatannya berwarna kuning, rapuh, dan tidak berbau. Kemudian selenium. Selenium merupakan unsur yang diperoleh dari pemurnian kembali logam anoda dari proses elektrolisis tembaga. Kemudian yang terakhir yaitu tellurium. Memiliki warna putih keperakan, cukup rapuh, dan dapat dihaluskan dengan mudah. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu golongan 7A. Golongan 7A merupakan kelompok unsur yang sangat kontraks dengan golongan alkali. Bersifat sangat reaktif, di mana unsur yang paling atas adalah yang paling reaktif. Tingkat oksidasi unsur klor selalu -1, sedangkan unsur lainnya bervariasi, yaitu -1, +1, +3, +5, dan +7. Golongan 7A merupakan golongan yang memiliki 7 elektron. Golongan ini terdiri atas unsur non-logam yang sangat reaktif. Golongan ini membutuhkan 1 elektron demi mencapai kestabilan seperti gas mulia. Nah, semua unsur halogen bereaksi dengan tipe yang sama, walaupun kereaktifannya berbeda. Reaksi antara halogen dan unsur logam membentuk sebuah garam. Nama halogen sendiri diartikan sebagai pembuat garam. Unsur-unsur yang termasuk pada golongan ini adalah fluor, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Semua unsur ini dapat ditemukan secara bebas di alam yang berupa molekul diatomik yang berwarna karena menyerap sinar, tampak, dan bersifat racun. Semua unsur halogen memiliki bau yang menusuk dalam bentuk padat. Semua hidrogen memiliki tekstur yang mengkapuk. Hidrogen yang bereaksi dengan unsur halogen dan membentuk senyawa binar akan menghasilkan hidrogen halida yang merupakan senyawa asam kuat, atau mulai dari unsur iodin kekuatan asam
asam semakin lemah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, unsur golongan utama selanjutnya adalah golongan 8A. Golongan 8A merupakan kelompok unsur yang sangat stabil. Pada suhu ruangan, unsur golongan ini berwujud gas, berupa gas monoatomik di alam, dan titik didih serta titik lelehnya sangat rendah. Nama lain dari golongan 8A adalah gas mulia, yang terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Unsur helium tidak berbau, berwarna, dan juga tidak berasa. Unsur neon merupakan unsur yang tidak berwarna, tetapi akan berwarna jingga apabila berada pada medan listrik. Kemudian unsur argon merupakan unsur yang bersifat tidak reaktif, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Kemudian ada unsur kripton. Unsur kripton ini merupakan unsur yang apabila terletak pada medan listrik, ia akan berwarna putih, memancarkan cahaya berwarna putih. Kemudian ada unsur xenon. Unsur xenon merupakan unsur yang sangat langka dan berwarna biru pada medan listrik. Kemudian yang terakhir adalah terdapat unsur radon yang bersifat radioaktif. Kemudian pembahasan kedua adalah unsur golongan transisi. Unsur golongan transisi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada transisi dalam dan juga transisi luar. Nah, transisi dalam ini merupakan unsur yang berada di antara golongan 3A dan juga golongan 2A dan juga golongan 3A, yang terdiri dari golongan 1 sampai golongan 8B. Kemudian ada transisi luar. Transisi luar ini merupakan unsur yang berada pada bagian bawah tabel periodik yang terdiri dari unsur lantanida dan juga aktinida. Logam transisi, unsur-unsur yang berada pada logam transisi ini memiliki sifat yang keras dan juga daya hantar yang jauh lebih baik. Kebanyakan titik lelehnya sangat tinggi dan memiliki banyak bilangan oksidasi serta cenderung membentuk ion kompleks. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.